إلا الله لا إله 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 إلا الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. صدق الله. Ahibaul kiram, bersyukur kita pagi ini diberi rahmat, hidayah, taufik Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang sikap dan akhlak daripada yang akan menghalangi kita untuk bisa tajalli dengan Allah. Tajalli adalah satu buah rahmat dari Allah. Apa itu tajalli? Ada hubungan. Jadi terbuka hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Dengan sebab terbuka itu, maka seorang hamba Allah akan bisa merasa bahwa ia selalu diawasi Allah. Itu namanya tajalli. Dia merasa sedang dilihat Allah. Dia merasa sedang didengar Allah. Dia merasa sedang diawasi, sedang dikenal, diketahui, sedang diiringi, sedang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa seperti itu disebut dengan tajalli. Sikap Allah membukakan kepada kita hijab sehingga nyata dan terang bagi kita Allah Subhanahu wa taala. Nyata dan terang itu tajalli namanya. Untuk sampai kepada tajalli itu, maka kita disuruh terlebih dahulu takhalli. Takhalli itu membuang segala sikap-sikap, sifat-sifat, perangai yang menghalangi kita untuk bisa tajalli dengan Allah. Itu disebut dengan takhalli. Setelah kita takhalli, maka kita disuruh untuk tahalli. Tahalli itu artinya apa? Mengisi diri dengan sikap-sikap, akhlak, perangai yang baik. Maka dalam mengkaji takhalli kita harus kenal dulu apa sikap yang harus kita buang dalam diri kita, akhlak yang harus kita campakkan dari diri kita. Sudah kita kaji kemarin. Yang pertama hasad, yang kedua al-haqdu, yang ketiga al-hikdu, yang ketiga al-kibir atau sombong. Nah, sekarang kita akan masuk kepada yang keempat, akhlak yang jelek yang harus kita campakkan dalam diri kita. Apa itu? Al-ujub. Al-ujub maknanya adalah takabburun yahsulu fil batin min takhayyuli kamalin fi ilmin aw amalin. Takabur
atau rasa angkuh yang ada di dalam hati. Ada rasa angkuh tumbuh di dalam jiwa, itu namanya ujub, dari sebab takhayyuli kamal. Dia mengkhayal bahwa ilmu dan amalnya lebih, gitu. Dia menghayalkan ilmu dan amalnya berlebih, udah banyak. Yang paling banyak ilmunya di Gria Pratama saya, yang paling soleh saya, itu ya. Itu kira-kira ya. Padahal sebenarnya andaikan dari pagi sampai pagi 24 jam kita beramal, belumlah banyak amal itu, terlalu sedikit baru. Andaikan kita ketahui seluruh fan ilmu pelajaran, baik fan ilmu pelajaran dalam ilmu agama, apalagi ilmu yang disebut dengan tidak ilmu agama, umpamanya ilmu umum, maka sebenarnya kita bodoh. Mungkin hanya satu segi aja kita agak bisa, dan ternyata banyak orang yang lebih bisa. Tapi ada orang merasa berlebih dari orang lain, merasa hebat sehingga dia merasa besar, merasa kegedean di hatinya. Itu namanya takabbur yahsulu fil batin. Takabur yang hasil di dalam hati dari sebab dia mengkhayal bahwa dia amal yang paling baik, bahwa dia ilmunya yang paling banyak. Nah, ini namanya ujub. Maka ujub itu kita sebutlah dalam bahasa kita membanggakan diri. Ya, membanggakan diri. Makanya para ulama yang lain memaknakan ujub adalah isti'zamun ni'mah warrukunu ilaihi ma'anisyani idhafatiha ilallah ta'ala. Ujub itu adalah membanggakan nikmat, padahal ini nikmat Allah, tapi dibangga-banggain. Membanggakan nikmat dan cenderung kepada nikmat itu, beserta melupakan untuk menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Dia nggak sadar, lupa bahwa nikmat itu sebenarnya pemberian Allah saja, tidak ada urusannya dengan kita. Tidak ada urusannya. Bapak kaya, saya hebat, bapak mulia, si A tidak mulia, itu sebenarnya hanyalah kurnia dari Allah saja. Karena sudah kita bahas berulang kali bahwa apa yang ada pada kita tidak lebih itu dari kurnia Allah Subhanahu wa taala saja. Karena ternyata ada orang tidak mencari akan kemuliaan, dia dimuliakan orang juga. Ada orang dicari-carinya kemuliaan, dia tidak mendapat kemuliaan. Ada orang tidak diusahakannya untuk mendapatkan kemuliaan, tapi kemuliaan itu datang juga kepadanya. Ada pula orang tidak diusahakannya mendapat kemuliaan, ternyata dia juga tidak mendapat kemuliaan. Ada kemuliaan pada kita, kita dihormati orang, dihargai orang, itu bukan karena kitanya, tapi itu hanyalah karena kurnia Allah Subhanahu wa taala. Begitu dalam kemuliaan, begitu juga di dalam nikmat atau harta. Begitu juga dengan rezeki. Ada orang berusaha dari pagi sampai petang, dia menjadi kaya. Ada pula orang berusaha dari pagi sampai petang, dia tidak menjadi kaya. Artinya bukan usahanya itu bikin dia kaya. Ada orang tidak berusaha, ya tidak kaya dia. Ada pula orang tidak berusaha, kaya juga. Artinya bahwa tidak berusaha yang bikin orang tidak kaya, tapi yang membuat orang kaya dan tidak kaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini erat sekali ujub ini dengan sifat atau keimanan dengan qada dan qadar. Begini Pak, mana yang lebih kita takutkan, su'ul khatimah daripada su'us sabiqah? Gitu. Su'ul khatimah
orang yang mati tidak di dalam kalimah la ilaha illallah, itu namanya su'ul khotimah. Orang yang mati bukan dalam kalimah la ilaha illallah pasti masuk neraka, karena jaminan Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mati, orang yang di akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Sekarang dia tidak la ilaha illallah di akhir kalamnya, dia tetap dalam keadaan membelakangi Allah, tidak beriman dengan Allah, mempersyarikatkan Allah dengan yang lain, bahkan kafir dengan Allah. Maka orang ini disebut dengan su'ul khatimah. Satu. Yang kedua, su'us sabiqah. Su'us sabiqah itu apa? Gini Bu, Pak, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada seisinya. Yang ada ketika itu hanya Allah, nggak ada yang lain. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri dengan sendirinya, tidak ada yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan pada tanggal sekian bulan sekian akan diciptakan si A, akan diciptakan si B, akan dimuliakan si A, akan dimuliakan si B, akan dihidupkan si A, akan dihidupkan si B, akan diberi kekayaan si A, akan diberi kekayaan si B, atau akan dicelakakan si A, atau akan dibahagiakan si B, atau dia telah ditentukan dari akhirat dulu, dari azali dulu, maksud saya dari azal telah ditakdirkan kepada kita bahwa kita akan masuk surga atau masuk neraka. Udah ada ketentuan Allah dari awal ya. Jadi kita mau masuk surga, mau masuk neraka, udah ada ketentuan Allah dari awal. Itu yang disebut dengan qada dan qadar. Makanya ketika ada pendapat mengatakan iman dengan qada dan qadar itu tidak sah, ya, tidak perlu. Nah, ini termasuk kepada kelompok-kelompok orang-orang yang melenceng akidahnya, karena terhadap 6 rukun iman itu tidak ada tawar-menawar ya. Allah, malaikat, nabi, kitab, hari akhir, qada dan qadar ya. Dalam satu topik saya bukan anti, kita tidak anti dengan khilafah dengan makna apa ya, makna yang telah khilafah ala manhajin nubuwah, tetapi i'tiqad dan keyakinan daripada HTI itu dia tak mengimani akan qada dan qadar. Itu boleh kita diskusikan dan kita perdebatkan. Dia tidak iman dengan qada dan qadar. Ini yang rusak sebetulnya akidah. Orang banyak menolak HTI karena khilafah. Kalau saya tak menolak karena khilafahnya. Kita menolak HTI itu karena akidahnya tak beriman dan tak percaya dengan qada dan qadar. Ini akidah yang rusak. Ini berbahaya. Baik, kita lanjut. Bahwa kalau Allah sudah tentukan kita akan masuk neraka, walaupun kita di dunia ini berbuat baik dari pagi sampai petang, sejak lahir sampai mati berbuat baik, sehingga jarak kita dengan surga itu udah dekat sekali, tapi Allah sudah tentukan kita akan masuk neraka, ya masuk neraka. Walaupun kita seseorang manusia di dunia ini berbuat kejahatan aja dia terus dari pagi sampai petang, tapi Allah sudah tentukan dia akan masuk surga. Sesaat dia akan meninggal dunia, Allah bikin dia, Allah terima taubatnya, maka masuklah dia ke dalam surga. Maka inilah makna Allah fa'alul lima yurid. Allah akan melakukan apa yang ia kehendaki. Begitu besar kekuasaan Allah. Yang baik aja bisa Allah jadikan masuk neraka, yang buruk aja bisa
Allah jadikan masuk surga. Begitu kekuasaan Allah tanpa batas. Begitu dalam keimanan kita. Nah, pernah Imam Ghazali bersenandung, yang saya takutkan itu su'us sabiqah katanya. Kalau Allah sudah tentukan saya ini akan masuk neraka sejak di azali. Kalau sudah Allah tentukan saya ini masuk neraka di azali, artinya saya pasti su'ul khatimah. Maka dia mendoa Imam Ghazali, ya Allah, jauhkanlah su'us sabiqah. Yang saya membuat sedih itu, takut itu, khawatir itu, kalau saya ditentukan Allah menjadi penduduk neraka. Nah, oleh karena itu, orang yang telah Allah tentukan untuk masuk surga atau untuk masuk neraka, itu tidak bisa dirubah pada hakikatnya. Karena ad-doa la yastaghriqu aswaral aqdar. Doa tidak akan bisa memutus pada takdir. Apapun doa yang kita doakan, kalau sudah Allah takdirkan begitu, ya begitu dia. Nggak bisa. Bisakah doa itu memutus pada takdir? Nggak bisa. Cobalah doa kalau bisa. Ada orang soleh, jangankan itu, kurang apa hebatnya doa Nabi Musa alaihissalam, kurang hebat apa doanya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam doa, bahkan langsung permohonannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta supaya Kan'an itu menjadi pengikutnya, menjadi orang yang taat kepada Allah. Tapi Kan'an nggak mau, karena memang sudah ditakdirkan sejak awal Kan'an itu akan membangkang. Kurang apa dekatnya Nabi Muhammad SAW dengan Allah. Kenapa pamannya Abu Jahal, tabbat yada abi lahabin wa tab. Abi Lahab itu kan paman Nabi. Kurang apa? Bahkan dipatrikan namanya di dalam Al-Quran bahwa dia akan masuk ke dalam neraka. Satu-satunya orang yang dipatrikan masuk menjadi penduduk neraka itu Abu Lahab, paman beliau. Satu lagi Abu Talib, mendidiknya, mengasuhnya. Kalau sudah Allah tentukan dia akan masuk neraka, tidak akan beriman sampai akhir, ya begitulah. Maka yang dikhawatirkan sebenarnya su'us sabiqah, jahat ketentuan Allah untuk kita, bukan su'ul khatimah. Karena su'us sabiqah, su'ul khatimah itu ditentukan oleh su'us sabiqah. Maka berdoalah kepada Allah. Tapi doa tak bisa pula memutus pari takdir. Harus bagaimana? Inilah yang disebut dengan dalam kajian tasawuf, kita disuruh untuk tafwid an sadmatil ula, menyerah kepada ketentuan Allah. Menyerah itulah yang Allah senengin. Sebenarnya orang berislam, Islam, aslama yuslimu Islam, Islam itu artinya kan al-khudu' wal inqiyad, tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh itu yang membuat Allah menjadi berlembut-lembut dengan hambanya. Allahu latifum bi'ibadi. Karena tunduk dan patuh itulah, karena tafwid itulah, kita menyerah kepada Allah itulah. Tidak merasa berkuasa, tidak merasa berlebih, tidak merasa apa-apa, tapi selalu merasa hina, rendah, selalu merasa berdosa, selalu merasa tidak meninggi hati atau rendah hati. Merasa rendah itulah yang menjadi pujian bagi Allah. Karena biasanya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang ke dalam surganya sudah diberi tanda-tanda dan aba-aba. Apa aba-abanya? Kalau rajin sholat, rajin berdoa, rajin ke masjid, rajin puasa, rajin sedekah, itu tanda-tanda orang akan menjadi penduduk surga. Kalau orang rajin membangkang, rajin untuk melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, nah itu tanda-tanda orang akan masuk ke dalam neraka. Maka tanda-tanda itu yang dapat kita perpegangi.
Tapi ingat juga, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Karena janji Allah, kata Allah dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ihsani ma kanu ya'malun. Orang-orang yang beramal saleh, laki-laki dia atau perempuan, dan hatinya beriman kepada Allah, maka kata Allah, kami akan berikan kepadanya di dunia ini hayatan thayyibah, kehidupan yang tenang, kehidupan yang baik, dan kami di akhirat akan beri balasan kepadanya dengan balasan yang jauh lebih baik daripada ibadah yang ia lakukan. Nah, inilah kalau orang sudah ada di dalam hatinya bahwa segala-galanya ini adalah bersumber dari Allah, tidak akan bergerak sesuatu kecuali dengan Allah, maka apapun yang ada padanya dia akan menyandarkan kepada Allah. Keluar dia dari relnya. Apa relnya? Dia merasa dia yang kaya, dia merasa dia yang alim, sehingga dibangga-banggakannya kealimannya kepada orang. Nih yang paling pintar nih di kampung nih saya nih. Nih yang paling hebat nih saya ini. Yang paling kaya saya ini. Oh, enggak sekedar itu, tapi isti'zamun ni'mah. Apa itu? Membanggakan pemberian Allah kemana-mana, bukan menceritakan. Ini berbeda. Membanggakan dengan menceritakan berbeda. Karena fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Jadi kalau kita dikasih Allah nikmat, ceritakan. Itu sunat hukumnya. Kapan? Apabila orang bertanya. Tapi diceritakan saja tanpa orang bertanya, itu namanya kita isti'zam, membangga-banggakan nikmat tanpa kita sandarkan itu kepada Allah. Ya alhamdulillah saya dapat gimana nilai anakmu? Orang terima rapor, alhamdulillah anak saya diberikan nikmat oleh Allah, dapat juara 2, juara 3, dapat ranking A 1, 2, 3. Alhamdulillah. Itu namanya menceritakan nikmat Allah, menyandarkan nikmat itu bahwa itu adalah pemberian Allah. Ada orang enggak? Hebat anak saya, alhamdulillah dia juara 1 mah. Aduh, saya kemarin udah beli mobil tuh 6 juta tuh dapat saya beli tuh. Tentu 600 M itu 600 juta saya ambil. Ada kemarin yang agak murah, tapi saya mengambilnya yang agak mahal dah, supaya agak nyaman mah gitu-gitu. Oh, rumah itu ada 2 kemarin saya beli, satunya agak kurang lah, makanya saya ambil yang ini dah. Itu ujub. Sikap orang ujub itu seperti itu. Itu kubah masjid yang sebelah ke selatan itu kalau kemarin nggak saya yang mengusahakan sama Pak Wali Kota itu nggak dapat itu. Itu jalan Gria Pratama dari pojok sampai ke Rindang Garden, kalau nggak saya dulu ngurusnya itu nggak dapat itu. Alhamdulillah. Sebetulnya dia mau mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling berjasa, bahwa dia yang paling alim, bahwa dia yang paling bisa. Yang lain-lain ini pada bodoh semuanya sekampung. Ini sikap ujub berbahaya, dan sikap ujub itu dibenci oleh orang. Nah, coba kita lihat hadisnya. Kata Nabi SAW, salasatun muhlikatun. Ada 3 kehancuran yang akan bikin kita binasa. Pertama, suhun muta, kikir atau pelit yang diperturutkan. Nanti pelit ini jadi sikap yang kesekian ya, karena berbeda antara suhun muta dengan bakhil. Nah, nanti kita terangkan. Kemudian yang kedua, hawan muttaba, hawa yang diperturutkan, yang membunuh kita, yang menghancurkan kita, memperturutkan keinginan, memperturutkan hawa. Yang pertama, kikir yang kelewatan. Bukan kikir kepada orang saja, kikir kepada diri sendiri. Dia datang ke Batam Center, udah jam 1. Kalau dia bawa motor dari Batam Center ke sini setengah jam atau sejam setengah, harusnya dia udah makan. Tapi dia mikir-mikir lagi. Kalau saya makan di Batam Center, tentu makan di rumah makan. Maka rumah makan Padang pula saya makan.
Oh, berapa pula duit saya habis? Habis pula duit 25.000. Dah di rumah aja deh, nggak bayar. Ditahan perut sampai ke Batu Haji. Sampai di Batu Haji udah pusing itu kepalanya. Udah macet lagi. Jam 3 baru makan. Itu namanya bukan pelit saja kepada orang, tapi pelit pula kepada dirinya. Itu bahasa Arabnya suhun. Kalau bakhil enggak, bakhil kepada orang aja. Tapi kalau suhun itu pelit kepada orang, pelit kepada diri sendiri. Ini paling bahaya ini orang, suhun. Suhun muta, kikir yang diperturutkan. Karena dia takut betul nih, nikmat Allah akan habis pada dia. Hawan muttaba, hawa yang diperturutkan. Keinginan makan, kolesterol. Ya, ngomong tak terkendali. Orang yang ngomong aja terus, itu namanya keinginan untuk berbicara itu tinggi, akibatnya dia ngomong itu sering salah. Begitulah semuanya. Kemudian i'jabul mar'i binafsi. Seseorang manusia mengagumi dirinya sendiri. Nah, ini yang dikatakan ujub itu, kagum kepada diri sendiri. Saya ini betul-betul hebat saya ini. Nah, gini kan tak bajunya tuh. Nah, siapa lagi yang paling gagah nih, yang paling hebat? Kayaknya saya hebat nih katanya. Orang yang ujub itu biasanya kalau dia baca Quran saja ada ujubnya, maka selesai dibaca Al-Quran satu ayat, senyum-senyum dia, gini-gini kan dia, minta-minta dia supaya dipuji. Itu sikap yang tidak baik, sikap yang akan menjarakkan kita dengan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi Allah dari sikap yang jelek ini ya. Amin. Kemudian yang selanjutnya, bakhil. Bakhil kata Allah dalam Al-Quran, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah, dan janganlah menyangka orang-orang yang bakhil, kikir dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari kurnia Allah, itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, tetapi sesungguhnya kikir itu adalah jelek bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu, akan dikalungkan apa yang mereka kikirkan itu. Harta yang mereka kikirkan itu akan Allah kalungkan kepadanya di hari kiamat nanti. Apa itu kikir? Kikir adalah adamul i'ta' lil ghair khaufa naqsil mal. Itu kikir, yaitu tidak mau memberi kepada orang lain karena takut kurang hartanya. Kalau nanti saya beri pula tentu kurang sama saya. Nah, itu namanya kikir itu. Orang yang tak mau memberi hartanya, berbagi dengan orang lain karena dia ketakutan nanti dia jadi miskin. Padahal tidak ada orang karena bersedekah itu akan jadi miskin, nggak ada. Bahkan orang yang rajin bersedekah itu akan semakin kaya dan akan semakin lapang hidupnya. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi dalam satu hadis riwayat Muslim? Iyyakum wasyuha. Jauhilah oleh kamu pelit. Fa innahu ahlaka man kana qablahum hamalahum ala an safika dima'ahum wastahallu maharimahum. Jauhilah pelit, sesungguhnya pelit itu, kikir itu telah menghancurkan orang-orang sebelum kamu, yang mereka mau menumpahkan darah dan mau menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Kenapa? Karena mereka pelit dan kikir. Orang mau berbunuh-bunuhan karena pelit dan kikir. Kita diambil punya kita dikit, tanah kita agak setapak. Oh, kau kurang ajar kau. Kau ambil tanahku, setapak segini aja. Pojok rumahnya. Oh, itu bisa berantem. Bisa yasfiqud dima, bertumpahan darah. Bisa pula istahalla maharamahum. Bisa pula menghalalkan apa yang haram. Apa itu? Demi untuk mendapatkan lebih. Maka dia hancurkan orang. Maka kikir ini adalah penyakit yang paling berbahaya. Kata Nabi SAW dalam satu hadis,
ini agak berat. As-sakhiyyu qaribun minallah. Pemurah itu dekat dari Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Qaribun minan nas, akan dekat dengan manusia banyak. Itu kalau pemurah. Tapi ba'idun minan nar, pemurah itu akan jauh dari neraka. Bakhil jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat kepada neraka. Orang kikir itu tidak ada orang yang suka sama dia. Orang pelit mah. Coba aja lihat anggota DPRD yang tak mau kasih sumbangan. Dia udah dipilih, nggak suka orang sama dia karena pelit. Lihat aja orang yang berkuasa atau orang kaya di kampung yang tidak mau berbagi, semua orang benci sama dia. Maka yang disenangi manusia itu adalah kalau kita mau berbagi. Baik, tapi kata Allah begini, kata Nabi begini, wala jahilun sakhiyun, hati-hati, wala jahilun sakhiyun ahabbu ilallah min abidin bakhil. Sungguh kata Nabi, ada orang pemurah, ada orang bodoh, maksud saya ada orang bodoh tapi dia pemurah. Dia bodoh tapi pemurah. Lebih Allah cintai daripada ada orang yang selalu beribadah kerjanya, tetapi orang ini kikir. Walaupun orang ini rajin ibadah dari pagi sampai petang, tak ada waktu kecuali untuk ibadah, kikir, akan dibenci Allah. Bagi Allah tidak apa orang itu bodoh tapi pemurah. Jadi di pandangan Allah Subhanahu wa taala, antara kikir dengan pemurah itu sama dengan antara orang yang disayangi dengan orang yang dibenci. Hadis diriwayat oleh Imam Baihaqi, Tabrani dan lainnya. Dalam riwayat lain marfu, ala inna kulla jawad fil jannah hatamun 'ala Allah wa ana bihi kafil, ala wa inna kulla bakhil finnar hatamun 'ala Allah wa ana bihi kafil. Ini hadis riwayat yang mengatakan begini, ketahuilah bahwa sungguhnya orang bakhil itu di dalam neraka, udah dipastikan Allah dalam neraka, aku jamin mereka dalam neraka. Kata Nabi, orang pemurah itu pasti dalam surga, sudah dipastikan Allah dia dalam surga, dan aku jamin orang itu masuk ke dalam surga, kata Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, apa kata Rasul mereka, ya Rasulullah, siapakah orang yang dimaksud dengan orang yang pemurah dan dermawan, dan siapakah orang yang bakhil? Kata Nabi, al-jawad man jada bihuquqillah min malihi, wal bakhil man ma'na huquqallah wa bakhila ala rabbih, wa laysal jawad min akhzi haraman wa anfaqa israfa. Orang yang pemurah adalah siapa? Orang yang pemurah dengan hak-hak Allah dalam hartanya. Itu orang yang pemurah, orang yang mau mendermakan seluruh hartanya dan menggunakan kekayaannya sesuai dengan kehendak Allah. Itu namanya orang dermawan. Bukan asalkan keluar aja, datang orang minta sumbangan, mau adakan acara kemaksiatan, mau acara mabuk-mabukan, orang minta sumbangan dikasih juga. Itu namanya bukan pemurah, nggak boleh gitu. Yang dikatakan pemurah adalah orang yang apabila orang minta, orang ada keperluan kebaikan dia keluarkan, kalau keperluan keburukan tidak mau keluarkan. Bukan dermawan namanya pemabuk, mau ada acarakan mabuk-mabukan, minta sumbangan kepadanya, dikasih juga. Besok masjid minta sumbangan, dikasih juga. Ada orang begitu, ada Pak. Pokoknya dia kasih, dia tak mau komplain dengan orang. Ini bukan jawad namanya.
Jawad itu memberi kepada yang di hak Allah. Kikir adalah orang yang menahan hartanya dari hak Allah. Ini harusnya harta dikeluarkan untuk ada acarakan bikin acara sunatan masal. Nah, dia nggak mau nyumbang untuk sunatan masal. Simpan-simpan aja duit di sakunya. Padahal sunatan itu membantu kaum muslimin untuk bersih dan baiknya anak-anak kita dan sucinya dia. Salah satu prasyarat kita untuk sah salat yaitu suci. Suci itu apa? Suci itu anak-anak laki-laki. Kalau dia tidak dikhitan tak akan suci. Makanya khitan itu al-khitanu sunnatun lirrijali wa makramatun linnisa. Khitan itu adalah wajib bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi kaum perempuan. Enggak mau dia keluarkan. Kenapa enggak mau? Apa itu banyak orang nyumbang yang lain tuh gitu. Enggak mau dia. Ini namanya adalah bakhil. Jadi bakhil adalah atas Tuhannya. Bakhil kepada Allah yaitu tak mau mendoa. Selesai salat tidak mau mendoa. Selesai salat tidak mau zikir. Selesai salat tidak mau menengadahkan dua tangan. Itu namanya bakhil juga. Dan bakhil juga namanya orang yang apabila disebutkan nama Nabi Muhammad dia tak baca sebut Allahumma shalli sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak ukuran bakhil, tidak mau memberi doa kepada Nabi juga bakhil, apalagi mencaci ya. Ada orang mencaci Nabi itu keterlaluan. Ya kalau ada orang mencaci Nabi itu sesat, lagi menyesatkan. Nah, itu barangkali kajian kita pada pagi hari ini. Yang pertama ujub. Ujub itu artinya mengagumi diri atau membanggakan diri. Yang kedua bakhil, pelit bin kikir, as-suhu. Maka makna as-suhu itu lebih pelit daripada pelit, dan itulah yang akan dikalungkan kepada kita nanti apa yang kita pelitkan daripada harta yang ada pada kita. Nauzubillah, mudah-mudahan kita dilindungi Allah terjauh dari dua buah sifat yang sangat berbahaya ini, dan sifat ini akan menghalangi kita untuk tajalli dengan Allah. Sifat ini yang akan membuat kita tidak ada rasa bertuhan. Ini inti kaji kita. Dua buah sifat ini adalah di antara sekian banyak sifat yang akan menghalangi kita untuk dekat dengan Allah. Baik, ada berkah, ada manfaatnya. Kita tutup kajian kita dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.